مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه. Bismillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlu sidqi wal wafa. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, hadirin sedherek sedaya jamaah Masjid Al-Muhajirin ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Melanjutkan ngaji hadis atau riwayat yang menunjukkan keistimewaan, keutamaan, keagungan, kekhususan dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masih terkait keistimewaan daripada sedekah. Terakhir kemarin kata baginda Nabi, as-sadaqatu bil ghadawat yadhhabna bil ahad. Sedekah di waktu pagi itu bisa menghilangkan mara bahaya. Yang dimaksud mara bahaya kemarin itu ahad itu sama dengan afat, yaitu afatud diniyah wad dunyawiyah, bahaya yang terkait dunia maupun agama. Terkait keimanan kita itu bisa terpengaruh oleh hal-hal yang bisa merusak, atau bahaya-bahaya yang sifatnya duniawi, membahayakan tubuh, membahayakan harta, membahayakan jabatan kita, pekerjaan kita. Nah, niku mencakup segala hal bahaya. Dan itu menunjukkan faidah atau manfaat daripada sedekah, yaitu selamat dari fitnah harta benda. Sebab harta itu, kekayaan itu, kemurahan rezeki itu belum merupakan tanda kebaikan. Orang mendapat limpahan harta, orang mendapatkan kekayaan yang banyak, yang sebelumnya dia mungkin tidak memiliki apa-apa, tetapi sekarang sudah mempunyai apa-apa, itu belum merupakan tanda kebaikan, tetapi masih bersifat ujian. Di Al-Quran Allah menyatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian, anak-anak kalian itu menjadi fitnah. Artinya fitnah di sini adalah ujian. Kadang membawa kebaikan, kadang membawa keburukan. Harta dan anak niku. Sampun. Jadi kalau harta itu merupakan ujian, dengan mensedekahkan sebagian harta itu termasuk selamat dari ujian-ujiannya harta itu. Sekarang was-shadaqatu tamna'u maitatassu, utawi sedekah iku tamna'u bisa nyegah apa sedekah
mitatasu'i ing mati elek. Sedekah itu bisa menghindarkan seseorang dari kematian yang buruk. Kematian yang buruk itu adalah al-halatul lati yakunu 'alaihal insan indal maut. Kondisi yang menimpa seseorang ketika dia mati. Artinya kondisi buruk. Nah, kondisi buruk niki macam-macam. Ada yang mengartikan sebagai mati dalam keadaan su'ul khotimah, tidak membawa iman, atau mati dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala, mati dalam keadaan na'udzubillah bermaksiat misalnya, tengah-tengah zina mati misalnya, tengah-tengah mendem mati, tengah-tengah ngerampok mati. Niki wau untuk perjalanan setelah napa nek saking nggen kula niku dari utara niku setelah Aloha niku, antara Aloha tengah-tengah niku lari goncengan kali, lari nom kaya nenek ningali sepedahe protolan nggih. Niku nyasak wit-witan nduk tengah niku, meninggal dua niku. Lalu lintas rati sendat niku. Persis masih baru ngoten masih dereng ditutupi, golek tutup koyane kanca-kancane. Koyoke kancane kathah, trek-trekan kathah ngoten kados. Sing mandeg niku nggih bangsane padha, nek kula tingali sepedahe padha. Nggih, bangsane niku iki kanca-kancane niki kuwata sing mandeg. Kecelakaan tunggal mboten tak niku koyane moro-moro nengah ngoten. Sampai ada pohon yang patah niku. Santap larinya mungkin. Tapi ada juga yang mengartikan maitatasuk niku mati dalam kondisi sing kula critakno sik tas niku. Jadi niki ngajine langsung dicontohno kalau Gusti Allah. Ada yang mengartikan mati yang seperti itu, artinya mati tidak dalam kondisi yang mulia. Meskipun secara keimanan orang yang mati di jalan raya niku belum tentu mati yang buruk di hadapan Allah. Misalnya orang yang berangkat bekerja dari rumah niat tolabul halal. Tolabul halal niku kata baginda Nabi faridotun. Jadi mboten tolabul ilmi saja hadisnya niku. Ada tolabul halal faridotun ala kulli muslimin. Mencari yang halal-halal itu sangat diwajibkan sekali bagi orang Islam. Sehingga perjalanan beliau ini, perjalanan orang ini yang berangkat dari rumah itu tolabul halal, mencari rezeki yang halal dalam bahasa kita itu, dia sedang dalam perjalanan wajib, menafkahi keluarga itu wajib, mencari rezeki yang halal itu yang wajib. Ini di tengah perjalanan dia diambil nyawanya oleh Allah. Kecelakaan itu hanya merupakan sebab saja. Nggih, kebetulan nyawa entek niku nduk tengah dalan pasan nggih. Nggih njabute untuk dalan. Lah Israil niku nek wis perintahe Allah niku la yastakhiru sa'atan wa la yastaqdimun. Ndak bisa maju, ndak bisa mundur. Ajal niku nggih. Mboten usah ngenteni dilungkas kok nek wis tutuk panggonan baru dicabut nyawa ya aja nduk tengah dalan ngono sakno mboten. Nek wis idza jaa ajaluha la yastakhiru sa'atan wa la yastaqdim. Kalau ajalnya itu sudah tiba, ndak bisa mundur, ndak bisa maju. Sehingga kecelakaan kerja, kecelakaan di perjalanan itu hanya menjadi sebab saja. Maka jangan kemudian berkesimpulan orang yang mati di tengah jalan, yang meskipun kondisinya itu kita melihat sangat mengenaskan misalnya, jangan berkesimpulan niku su'ul khotimah. Jangan. Dalam artian mati dalam murka Allah, mati tidak membawa iman. Oh enggak. Karena bisa jadi seperti yang saya contohkan tadi, dia mati dalam melakukan kewajiban sebagai orang yang berkewajiban memberi nafkah keluarga dan kewajiban sebagai umat
Islam untuk tolabul halal. Sehingga niki cara ngelakoni ibadah wonten ibadah sing wajib. Artinya bisa syahid akhirat. Dosanya diampuni oleh Allah barokah tolabul halal tadi. Meskipun kelihatannya di mata manusia kematiannya itu mengenaskan. Tapi meskipun begitu, kita tetap berdoa kepada Allah, mati sing apik niku yo mati selain membawa iman, selain mendapat ridho Allah, juga mati yang tidak menyusahkan manusia, mati yang tidak menjadikan hati manusia itu miris melihat kematian kita kelak niku. Yo mati sing enak pas zikir, pas membaca Al-Qur'an, pas sholat niku kan sudah maklum orang mengatakan wah husnul khotimah niki. Tetapi yang saya sampaikan tadi niku penting supaya kita tidak tergesa-gesa memvonis orang yang mati karena di jalan niku belum tentu maksiat. Beda kalau yang tadi niku pas zino di atas perempuan pelacur mati nduk ndukuri lah niku gak iso niku diarani mati durung tentu mati elek. Ya apa durung tentu mati elek wong dalam keadaan zina. Nggih. Tapi kalau masih di perjalanan, di pekerjaan, meskipun kondisinya mungkin kita melihatnya niku mengenaskan melihat jenazahnya itu, tapi itu belum tentu. Nggih, niku belum tentu. Karena perjalanan itu kita tidak tahu ini perjalanan yang dilarang. Kalau niatnya mau merampok, kalau niatnya itu mau mencuri, mau berzina, niatnya itu maksiat, maka perjalanan ini menjadi perjalanan maksiat. Meninggal di perjalanan yang seperti ini nggih su'ul khotimah. Tapi kalau perjalanannya itu seperti yang tadi, tolabul halal atau tolabul ilmi, niat mencari ilmu, berkendara di tengah jalan meninggal misalnya, naudzubillah. Walaupun itu belum tentu, tapi kita menginginkan mati sing gak nggarai wong miris ngoten melihatnya itu. Keinginan kita seperti itu. Dan niku kuncine nanggone sedekah. As-shadaqatu tamna'u mitatassu. Sedekah itu bisa menghindarkan seseorang dari kematian yang buruk. Kematian yang buruk dalam dua makna tadi itu. Bisa makna mati dalam keadaan su'ul khotimah, tidak membawa iman, atau mati dalam kemurkaan Allah, maksiat niku wau, mati di tengah-tengah kemaksiatan belum sempat bertobat, atau mati dalam kondisi yang seperti itu, kondisi sing mengenaskan kaya ngoten niku semuanya bisa ditolak, bisa dihindarkan dengan sedekah.